dengan nanti pemeriksaan. Namun jika kebetulan itu mengakibatkan kurang atau kurang bayar, maka ada sanksi bunga atau selisih pembayaran tersebut. Misal kita awalnya lapor 1 juta, kemudian kita betulkan menjadi 1,5 juta. Jadi kita kurang bayar 500.000. Nah, 500-nya nanti akan dikenakan sanksi jika kebetulan melewati tanggal 1 Februari. Dan ada WP tertentu yang dikecualikan dari kewajiban SPT jika misal dia statusnya non efektif atau penghasilannya di bawah PTKP. Sanksi kemarin kita juga ada sedikit singgung, ada sanksi keterlambatan, ada sanksi bunga, pun juga pembayaran pajak, dapat jenis store, kemudian ada juga tempat pembayaran penyetoraan dan juga jabut tempo. Sanksi terlambat bayar, ada sanksi bunga dan juga sanksi keterlambatan. Ini yang SPT dia sanksi keterlambatan, untuk dibayar dia sanksi bunga. Dan ada pembukaan sama pencatatan, kita akan bahas dulu pembukaan pencatatan. Kemudian ada juga SAP yang ketetapan pajak. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita sekarang sampai halaman 28, halaman 28. Jika perjalanan pembukuan apa 28 pembukuan guru belum mau dibaca benar-benar di Kita masuk ke pembahasan berkaitan dengan SPT. Kita mulai dulu dari pembukuan dan pencatatan. Jadi untuk pembukuan dan pencatatan itu pembukuan itu ya kayak pembukuan pencatatan ya kayak mulai dari transaksi 50 nih kali ya. DIQ 50 sampai dengan nanti ada laporan keuangan. Apa yang diminta itu informasi keuangan meliputi harta, 50 pembukuan kan modal. Kita nyebutnya di neraca atau laporan posisi keuangan. Dan pula yang diminta adalah berkaitan dengan penghasilan dan biaya. Kalau kita disebutnya istilahnya laba rugi. Dan menyerahkan berupa dalam penyerahan berupa barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak setiap tahun. Jadi ketika kita menyusun laporan keuangan itu ada tes pajak. Berbeda dengan pembukuan, pencatatan ini lebih sederhana, di mana nanti hanya menyampaikan berkaitan dengan penghasilan brutonya saja, omset. Misal kita UMKM, Januari omset kita 50 juta, Februari 50 juta, ya udah dilaporkan untuk peredaran brutonya saja. Kemudian dari wajib pajak itu, misalnya kita bagi siapa sih BP-nya badan itu BP, CP, yayasan. Pak ini kita yayasannya sosial misalnya, cuma buat panti asuhan atau mungkin juga buat misalnya sekolah ngaji misalnya. Tapi bentuk yayasan kayak BP-nya tetap harus lapor pajak, iya. Kalau terima sumbangan, saya juga dikenakan pajak, tidak. Tapi kalau sumbangannya dari ketua yayasannya, itu bisa kena. Jadi sumbangannya kan ada dua misalnya, sumbangan dari pengasuh ataupun juga sumbangan dari pihak lain. Kalau sumbangan dari pihak lain dia bukan merupakan objek. Jadi di penghasilan itu ada yang dia dikenakan pajak non final, ada yang dia nanti bukan objek, ada juga nanti dia yang dikenakan final. Seluruh badan untuk perkumpulan orang atau modal dia dikenakan kewajiban untuk nanti materinya kita bagikan tapi untuk orang pribadi itu nggak semua pembukuan, nggak semua pencatatan. Ada yang misal dia karyawan itu nggak perlu, ya kita pegawai misalnya nggak perlu ataupun juga pencatatan. Tapi kalau kita
pengusaha bos muda misalnya. Amin. Omsetnya kurang dari 4,8 M misalnya, boleh pencatatan, boleh, bukan artinya wajib, tapi boleh pencatatan karena mungkin ya masih mengawali usaha, kita masih nggak tahu ke depan ini gimana. Kita pencatatan dulu. Atau misal enggak, kita punya basic akuntansi, kita bikin aja pembukuan, jadi omset berapa, HPT berapa, beban kita berapa, operasional, gaji, ya, misalnya kita susun juga pembukuannya, boleh. Omsetnya kurang dari 4,8 pakai pembukuan. Tapi jika orang pribadi ini omsetnya sudah lebih dari 4,8, maka wajib pembukuan. Jadi dia berkewajiban untuk yang menyusun juga untuk besar. Belum juga laba rugi juga. Karakteristiknya memperhatikan itikat baik, artinya yang mungkin sering kita bahas ya. Laporan keuangan untuk bank itu ya asetnya, penghasilannya di ya, untuk pajak di nanti ya, laporan keuangan ada beberapa fungsi lah. Untuk auditor itu juga ada di, jadi ya nggak boleh sekarang karena laporan audit kan juga bisa diakses untuk pajak, sehingga kan dilaporkan untuk audit misalkan bank dan sebagainya, itu juga akan berdampak dalam laporan pajak. Misal pajaknya mau dibuat rendah, omset harusnya 2 M per bulan, cuma dilaporkan 500 juta per bulan. Sudah dia jalan, tiba-tiba dia mau pinjam bank 50 M, harus laporan di audit. Supaya bisa dikasih pinjaman 50 M, penghasilannya otomatis juga harus tinggi. Sehingga ya audit laporannya dibuat April, 2 M, agar kasihnya cuma 500 juta. Nah nanti pihak diskusinya juga bisa mengecek di laporan audit, sehingga akan ada bukan pajak yang kurang bayar. Sementara di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin atau Arab, prinsipnya asas baik aktual maupun yang menggunakan atas kurang-kurangnya dalam laba rugi maupun juga terasa berdasarkan SAK. Pun juga tahun 2025 kita ada SAK entitas privat tahun 2025 ketika membuat SAK etap entitas tanpa entitas itu. Kemudian ada pembukaan dengan menggunakan bahasa asing, maka harus mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Buku catatan dokumen itu wajib disimpan selama 10 tahun, meskipun daluarsa pajak hanya 5 tahun. Kenapa seperti itu? Ya, kewajibannya seperti itu. Jadi kalau misal kita hasil kita beri nota kabel ya, misalnya ada yang merah, ada yang putih. Yang putih kasihkan pelanggan, SK, Postro, itu kan ada dikasih. Nah, nanti juga dalam bentuk file maupun juga dia dalam bentuk file, notanya dikumpulkan, dikaretin lagi. Itu baiknya ya, kalau secara aturan disimpan selama 10 tahun. Terus penuh kan? Ketika ada pemeriksaan bingung, data yang dipinjamkan dan itu catatannya yang bilang, sehingga apa? Nanti dalam pemeriksaan bisa diputuskan secara jabatan, karena BB-nya tidak bisa memilih untuk dokumen yang diminta. Apa sih dokumen yang diminta itu? Ya transaksi rekening, kemudian juga diputuskannya transaksi baik itu penjualan maupun pembelian, kosnya juga, data persediaan, mutasi persediaan itu juga diminta. Dan dengan menggunakan bahasa asing itu misalnya menggunakan selain berbeda, maka penggunaannya dari di kandidat yang dapat menggunakan mata uang asing, misalnya BSI itu dalam rangka PMA, penanaman modal asing. Misalnya kita punya startup bisnis tapi dari luar negeri nanti investasi, kita masuknya nanti PMA. Dari dalam negeri atau dalam kontrak karya, building pun juga kontrak investasi kolektif dikatakan emisi sahamnya di bursa efek. Jadi kalau kita lihat di BI laporan keuangan auditornya itu di jual, pernah lihat? Ya boleh. Itu
berafiliasi langsung dengan perusahaan di luar negeri dan juga menyajikan laporan dari mata uang nasional USD sesuai dengan KSA. Jadi ada jasa. Itu membuat utamanya adalah apa yang sudah dipelajari di kampus. Cuma pertanggung jawabannya detailnya nggak bisa harus menyimpan dokumennya selama 10 tahun. Pun juga metode yang digunakan, nah, misal di penyusutan itu kan kalau ada akuntansi banyak ya, 4 tahun, garis lurus, garis turun. Kalau di fiskal kita hanya punya garis lurus sama 1 menurun. Boleh pakai angka tahun secara akuntansi, tapi secara fiskal nanti akan ada selisih, maka timbulnya adalah koreksi fiskal. Meja misalnya, meja itu kalau di fiskal masuknya mebel itu kelompok 1, masa manfaatnya 4 tahun. Tapi meja ini kan boleh kita sebutkan misal 5 tahun. Secara akuntansi boleh kan? Boleh. Sehingga beban kita secara akuntansi itu lebih rendah daripada beban secara pajak. Karena pajak mengakui 4 tahun, penyusutan 25%. Sedangkan akuntansi kita mengakui 5 tahun, penyusutan 20%. Sehingga beban nanti kita bebannya akan bertambah. Itu juga kebalikannya. Kalau misal kita hanya menyusukan misalnya 2 tahun, tapi kan secara komersial atau secara akuntansi kita 50% gitu. Tapi secara pajak hanya 25%. Maka beban kita akan berkurang. Alurnya itu nanti detailnya kan juga sudah ada. Nanti kalau misal kita nggak melaksanakan pembukuan apa? Ya, kita ada suku bunga, ada sanksi juga pidana. Tapi pidana ini kalau dalam bahasa hukum ini adalah uji komprehensif. Kita nggak bisa kesalahan pajak itu juga pidana negara Pak. Jadi utamanya kembali kedua, yaitu fungsi pendapatan maupun juga mengatur. Jelas berkaitan dengan pembukuan dan pencatatan. Jadi dimana kalau badan ya udah dia wajib pembukuan. Kalau pribadi boleh pembukuan. Kurang dari 4,8 M itu boleh. Tapi kalau kesulitan ada yang namanya metode pencatatan. Tapi kalau sudah lebih dia akan wajib pembukuan. Itu perbedaan dengan pembukuan dan pencatatan. Tampilannya gitu. Jadi ini jika misal pribadi omsetnya kurang dari 4,8 ya hanya brutonya saja. Januari dia punya bruto berapa? Februari sampai dengan Desember. Beda dengan pembukuan itu ada mulai dari transaksinya, kemudian nanti ada untuk bulan pokoknya sampai nanti laporan keuangan. Utamanya goalnya ya, menyajikan berupa aset, stabilitas dan juga likuiditas. Itu juga untuk penyelenggaraan usaha pendapatan maupun juga bisa misalnya apa? Misalnya suatu pendapatan. Ya dari pendapatannya. Kan itu besarnya kan ya. Ya dari datanya berapa? Oh ya ini dari gajinya nanti ada isi.
kita masuk ke pembayaran pajak. Jadi katakan dulu. Dalam pembukuan dan pencatatan nanti akan digunakan dalam menghitung misalnya pajak terutang. Pajak terutang itu ada yang dari website, misalnya di UMKM, ataupun juga bisa di UMKM juga dari laba. Ini akan dibahas di dalam Bayaran itu alurnya. Kita tentukan nanti misal ada utang pajak. Ya lah, kamu lakukan. Terus bayarnya gimana? Pembayaran sekarang bisa membuat kode billing. Kode billing itu tidak terlalu waktu belanja Shopee dan Tokopedia itu ada limit waktunya. Pembayaran bisa by color juga masih bisa atau pos, top atau NDC, mobile banking maupun kalau misal kita bayar salah gimana? Misalnya kita membayar PPh tapi keliru bayar PPh, apakah kita perlu bayar lagi untuk PPh uangnya hanya 9 gitu? Ada yang namanya pemindah bukuan. Juga kalau kalian top up flip atau transfer by flip itu bukan kalau salah kode satu hilang. Tapi kalau pembayaran pajak misalnya bisa dilakukan pemindah bukuan, melampirkan bukti bayar asli. Bukti bayar itu ada yang namanya NPWN ya, tanda terima negara. Yang waktu sudah masuk ke negara itu dilampirkan. Bisa untuk antar jenis pajak. Misalnya tadi mau bayar PPh, belum PPN. Mau PPN-nya diganti ke PPh, pindah buat. Misalnya kita mau bayar Januari, keliru bayarnya Februari. Jadi dari Februari pindah ke Januari. Ataupun juga untuk WP yang sama atau berlainan. Misalnya kita mau bayar atas nama PT-nya, tapi keliru bayarnya atas nama pribadi. Baik dengan KPP yang sama atau berlainan. Misalnya pribadinya di Malang Utara, adanya di Malang Selatan. Maka di situ bisa. Produk hukum pemindah bukuan itu diterbitkan KPP nanti dari tangan oleh kepala KPP jangka waktunya 1 bulan. Untuk bukti bayarnya seperti ini. Jadi ada NPWN. Setelah nanti pembayaran tahunnya ada berbeda-beda tampilan. Cuma bukti bayarnya di situ menampilkan NPWN ini. Nanti ada jenis pajak, jenis restoran, masa pajak yang digunakan untuk bayar di mana? Yang digunakan untuk bayar adalah billingnya ini. Ini ada 16 digit dan masa aktif. Sama dari restoran kan kita ada masa berlakunya jam. Ini dia masa berlakunya atau masa aktifnya 1 bulan atau 3 bulan. Kalau misal kita terlanjur buat billing ternyata keliru, misalnya keliru mau buat masa 10, keliru 9, tapi kita belum bayar, apakah perlu PBK? Enggak. Ya enggak lah, kalau kita belum bayar ya Buat kode piring. tinggal kita buat kode billing lagi dengan kode ya bulan 10, kita buat bulan 10. Nah, terus billingnya diapain? Biasanya nanti kalau sudah lewat masa aktif kamu sendiri. Formnya ya, kita mau misalnya ini saya bacakan permohonannya tentang di bawah ini nama misalnya yang penyetornya saya. Selaku penyetor menyatakan bahwa misal saya itu telah melakukan pembayaran untuk PT, BPPT, alamat PT, jenis pajak PT, lain sebagainya. Jumlah stornya berapa? Terhadap pembayaran penyetoran tersebut, saya mengajukan permohonan untuk dipindahkan kepada OP. Saya ke pribadi.
Atau misal sama-sama PT, tapi satunya masa pajaknya 9 terus diganti ke 10. Adapun permohonan pemindahan bukuan dimaksud sebagai akibat adanya kesalahan pengisian nama, kesalahan pengisian pesan. Dan salah permohonan ini diajukan ke form permohonan. Itu kalau begini. Kalau ribet pakai manual kayak gini bisa melalui online sekarang ya. Jadi permohonan yang dilakukan juga bisa secara online menggunakan sertifikat. Kemudian batas waktu pembayaran. Batas waktu pembayaran. Ada kita bagi itu pajak tahunan sama masa. Ini untuk yang masa. Misalnya untuk PPN. PPN nanti misalnya kita PKP, kita swasta misalnya. Store sendiri maksimal kapan? Akhir bulan berikutnya. Tapi kalau ada PPN untuk KMS itu lebih cepat di tanggal 15. KMS itu jika kita membangun bangunan di atas 200 meter persegi, bangunan permanen, nah itu terutama dengan jadi membangun sendiri, tukang pesan sendiri, material kita beli sendiri. Kalau untuk bendahara, misal kita ASN, kita pungut dari vendor pajak. Setelah pajaknya dipungut, kita punya waktu sampai dengan tanggal 7 bulan berikutnya. Jadi tanggal 7 November itu store untuk masa Oktober kemarin. Kalau misal kita kerja di BUMN, memungut selain bendahara, BUMN misalnya store paling lama tanggal 15 untuk PPN yang kita pungut. Jadi kemarin kita sempat bahas dari aspek perpajakan itu secara menyeluruh. Kita sebagai apa? Kita sebagai bendahara. Bendahara pemungut. Oh ya, kita di instansi, kita di dinas, kita di kementerian. Atau enggak, kita di kampus misalnya, di BUMN misalnya. Kampus itu Prodikti. Oh kita pemungut tapi bukan bendahara. Kalau kita swasta, oh ya, berarti Inggris. Itu ukuran pajakannya. Dan untuk PPh pasal 22. Jika kita melakukan impor, maka sebelum menyelesaikan dokumen PIB, kita impor barang itu dua-duanya harus dijalankan terlebih dahulu. Kalau kita di Direktorat Jenderal Bea Cukai, untuk PPh 22 itu 1 hari kerja, artinya besoknya juga harus di-stok. Untuk bendaharawan di hari yang sama, PPh 22 itu di-stokkan. Untuk pemungut bukan bendaharawan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi runtut, misalnya ini bendahara kan berarti ya ini startnya dia tanggal 7, lapornya nanti untuk PPN ya tetap di akhir. Pemungut juga start paling lambat 15 atau maksimal itu juga PPh 22. Nanti ada juga laporannya. Kita konsep ke pembayaran. Jadi batas waktu. Kemudian ada juga PPh masa. Bedanya kayak tadi. Jadi kita bagi menjadi 2. Uang orang itu artinya kita menggunakan sistemnya menjadi. Atau memang itu uang kita sendiri atau kewajiban kita sendiri. Jika kita kewajibannya sendiri, umumnya itu di tanggal 15. Jadi lebih lama dibanding itu uang orang melalui porto. Contoh, misal kita UMKM itu kan bayarnya berapa? 0,5% dari setengah yang PT 55 itu ya, 0,5% dari omset. Ya, misal kita punya CV baru 2024, omset kita 100 juta, setengah persennya berarti 500.000. 500.000 itu bulan Oktober kemarin omset kita 100 juta. Maka tanggal 15 November nanti hari Jumat itu batas waktu untuk store
sendiri di DPR pasal 4 ayat 2 finalnya itu PP 23, sekarang PP 55. Tapi kalau misal kita bayar karyawan gaji terutang PP 21, maka kita kan mungut ya sebagai pemberi kerja. Setor ke negaranya karena itu uang orang itu lebih cepat, bukan di tanggal 15 tapi di tanggal 10. Nanti detailnya banyak. Nanti mungkin ada ini PP 21 itu apa, 22 apa, 23 apa, pasal berapa, dan seperti apa. Dan untuk yang tahunan, itu karena kewajiban kita dalam menghitung, menyetor, dan melapor. Kita hitung stornya maksimal kapan? Ya sebelum dilakukan pelaporan. Batas maksimalnya di PP akhir 2003 setelah tahun pajak berakhir. Kalau pada dia akhir 2004 setelah tahun pajak. Itu batas maksimalnya. Jadi ada batas waktu pembayaran. Kalau bisa telat gimana? Itu ada yang namanya sanksi administrasi. bedakan nanti sanksi bunga sama sanksi denda keterlambatan. Denda keterlambatan itu karena terlambat melaporkan, bunga itu karena kita terlambat membayar, atau karena kita udah lapor terus kemudian kebetulannya ini bisa kita lapor 1 juta, kebetulan kita pajaknya 1,5 juta, berarti kan ada 500 yang terlambat. Iya. 500 nya dikenakan masuk ke denda keterlambatan untuk PPH, PT masa PPH, masa apa itu? Misal denda 21, 23, 4 ayat 2 atau tidak bayar 15, verifikasi 100.000 satu kali aja. Misal kita Januari kemarin terlambat, sekarang udah November. Kalau terlambat Januari ya udah keterlambatan itu 100.000 satu kali. Enggak, kemudian dikalikan 11 kali enggak. Itu keterlambatan. Lawannya itu sanksi bunga. Jadi kalau misal Januari kita telat lapor, kita pajaknya misal 1 juta, sanksinya misal 100.000. Maka Januari kan terakhir lapor Februari, berarti hitungannya ikut di Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, itu September, Oktober, November. Jadi kalau misal kita telat, misalnya bayarnya 1 juta, 1 juta, kemudian 10 kali bulan, 10 bulan dikali 1%, berarti 10%. 10% kali 1 juta 100.000 untuk bunga ini. Plus karena kita terlambat 100.000 untuk sanksi keterlambatan yang 100.000. Nanti ditagih menggunakan STP. Jadi kalau kita terlambat, kapan ini bayarnya? Kita nggak bisa bayar karena harus ada surat tagihan. Oke, kita terlambat lah. Kalau nggak ditagih gimana? Ya kita nggak bisa bayar juga. Karena di situ nanti ketika membuat kode pembayaran memasukkan untuk surat tagihan. Untuk PPN 500.000, untuk orang pribadi 100.000, yang paling besar untuk yang pajak ya 1 juta. Jadi kebanyakan di masyarakat kita itu nggak bisa, kita punya PT, kita punya CV, kita punya NPWP, tapi nggak melakukan kegiatan usaha. Ya udah punya aja buat jalan-jalan aja bisa. Nggak tahu kalau 30 April itu harus lapor SPT tahunan. Diem aja udah. Kalau udah punya NPWP, dia yang melakukan kewajiban melapor. Maka hasil apa? Dikenakan sanksi 1 juta. Meskipun nggak ada kegiatan, ya. Nah terus harusnya lapornya gimana? Ya lapor nihil aja. Kan tidak ada kegiatan usaha. Supaya nggak berkewajiban lapor apa? Ya, di non efektifkan. Di itu kayak misal dibukukan sementara. Kalian kalau misalnya malas kuliah cuti.